Uh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Azman Zaim, NIM 2059151. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya berjudul Pengaruh Stres Kerja terhadap Turnover Intention dimoderasi oleh Emotional Intelligence pada perawat di Rumah Sakit Otak Bukit Tinggi. Latar belakangnya itu adalah setiap perusahaan berharap dapat mencapai tujuan secara optimal dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan dalam perusahaan. Salah satu aspek yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan itu memiliki sumber daya manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang baik. Salah satu bentuk kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan yaitu adalah keinginan karyawan untuk keluar ataupun berpindah yang dinamakan adalah turnover intention, yang pada akhirnya akan membuat keputusan dari karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya. Turnover intention adalah keinginan untuk pindah atau keluar dari perusahaan menurut Irawan dan Komara. Hal ini berarti bahwa turnover intention dapat berupa niat dan hasrat yang dimiliki oleh karyawan untuk meninggalkan perusahaan dalam mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Penelitian ini yang dilakukan oleh uh, penelitian sebelumnya masih ditemukan adanya riset gap. Identifikasi masalahnya itu adalah satu, adanya indikator turnover intention yang dirasakan masih tergolong tinggi dirasakan pada perawat di Rumah Sakit Dr. RS M. Muhammad Hatta. Kemudian adanya indikasi bahwa perawat Rumah Sakit Otak mengalami stres kerja. Dan kemudian adanya indikasi bahwa turnover intention yang diakibatkan oleh stres kerja pada perawat rumah sakit mengalami penurunan akibat dari adanya emosional intelijen yang dimiliki. Kemudian itu ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, agar fokus penelitian lebih sesuai dengan konteks yang telah ditentukan, maka penulis pembatasan variabel yang diduga erat berkaitan dengan turnover intention pada perawat rumah sakit otak DRMS Hatta Bukit Tinggi itu stres kerja dan emosional intelijen. Kemudian ada beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang diteliti dalam penelitian berikut seperti itu. Pertama, bagaimana stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada perawat rumah sakit otak Bukit Tinggi. Kemudian, bagaimana pengaruh stres kerja terhadap turnover intention dengan emotional intelligence sebagai variabel moderasi pada perawat rumah sakit otak DRS Muhammad Hatta Bukit Tinggi. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, untuk mengetahui dan menguji bagaimana stres kerja memiliki pengaruh terhadap turnover intention pada perawat rumah sakit otak DRS MS Bukit Tinggi. Yang kemudian itu untuk mengetahui dan menguji bagaimana pengaruh stres kerja terhadap turnover intention dengan emotional intelligence sebagai variabel moderasi pada rumah sakit otak Bukit Tinggi. Manfaat penelitian itu pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pengembangan dalam kajian ilmu, manajemen, khususnya konsentrasi manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan turnover intention pada karyawan yang ditinjau dari stres kerja dan peran moderasi dari emotional intelligence serta dapat digunakan untuk referensi bagi penelitian selanjutnya terkait hubungan antara variabel tersebut. Yang kemudian yang itu adalah manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat manfaat secara langsung terhadap subjek dalam penelitian, yaitu karyawan Rumah Sakit Otak Bukit Tinggi atau lainnya yang terkait dengan pengalaman bagaimana stres kerja di tempat kerja, pengalaman turnover intention di tempat kerja. Satu, bagian perawat itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu perawat rumah sakit untuk mengidentifikasi pengaruh stres kerja terhadap turnover intention yang dimoderasi oleh emotional intelligence. Kemudian bagi pihak rumah sakit, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak rumah sakit terkait dengan fenomena turnover intention yang terjadi pada perawat rumah sakit. Yang mungkin selanjutnya itu adalah kajian teori kerangka konseptual dan hipotesis. Yang pertama adalah kajian teori ini digunakan untuk mempelajari dan meninjau literatur terkait dengan masalah variabel penelitian hingga dapat menghasilkan mengembangkan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian. Grand teori dari uh, penelitian ini adalah teori pertukaran sosial. The social extension theory adalah suatu
kesatuan yang memiliki keterkaitan dengan sebuah proses yang saling menguntungkan untuk bertukar dan membalas melalui berbagai tindakan yang telah diterima menurut Richard M. Emorses. Teori pertukaran sosial adalah teori yang menunjukkan adanya hubungan pimpinan dan karyawan dengan memahami faktor-faktor yang berkaitan yang mengarahkan suatu paradigma konseptual yang sangat membantu dan memahami perilaku karyawan di perusahaan. Pertukaran sosial mampu membawa pandangan, persepsi, tujuan yang sama di masa yang akan datang. Menurut Connelly, teori pertukaran sosial membawa hasil saling mempengaruhi antara individu dan organisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui tindakan saling ketergantungan dan pada tingkat pada tindakan orang lain. Pertumbuhan positif maupun negatif dengan individu maupun organisasi berpengaruh pada perilaku karyawan dalam organisasi. Yang kemudian yaitu adalah uh, pengertian dari turnover intention. Menurut Saidah, merupakan salah satu sikap yang diperlihatkan oleh karyawan untuk keinginan keluar dari suatu perusahaan, di mana keinginan tersebut belum sampai pada tahap berpindah dari suatu tempat kerja ke tempat kerja lainnya, meninggalkan tempat kerja tersebut. Dan menurut Sari dan Repatesi, mengidentifikasikan bahwa turnover intention adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaan secara sukarela atau berpindah dari suatu tempat kerja ke tempat kerja lainnya sesuai pilihan yang dia sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi turnover intention seperti adalah keadilan organisasi, employment engagement, indikator dan indikator turnover intention. Kemudian ada itu stres kerja. Mengatasi stres kerja menurut Jamal Bakti, stres kerja merupakan suatu reaksi individu terhadap ciri-ciri lingkungan kerja yang dampak mengancam secara emosional dan fisik. Dalam hal ini, stres kerja dapat dipandang sebagai respon individu terhadap lingkungan kerjanya yang dapat mengancam karyawan jika mereka tidak merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut. Kemudian itu adalah pengertian dari emotional intelligence. Teori tentang kecerdasan emosional dikembangkan berdasarkan dasar yang ditemukan oleh Maine dan Saloveni yang mengemukakan bahwa kemampuan dalam kecerdasan sosial mencakup keterampilan pengambilan emosi sendiri dan orang lain. Kecerdasan emosional individu melibatkan berbagai aspek termasuk kemampuan untuk secara kognitif untuk mengatur diri, seperti memiliki kesadaran objektif tentang diri sendiri dan mampu menilai perasaan orang lain. Selain itu juga melibatkan kemampuan untuk secara tepat mengekspresikan perasaan sebagian dari penggunaan emosional dalam pengalaman pribadi. Menurut Job Mayer, ada dari beberapa penelitian terdahulu seperti The Impact Job Stress Turnover Intention, The Moderating Role of the Emotional Intelligence, kemudian adalah Work Engagement dan Resiliency, Impact the Relationship Between Nursing Stress and Emotional Intelligence, kemudian adalah pengaruh stres kerja, kepuasan kerja, dan pengembangan karir terhadap turnover intention karyawan. Ini adalah bentuk kerangka konseptual dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah hipotesis 1, stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention. Kemudian pada hipotesis 2, emotional intelligence memoderasi stres kerja terhadap turnover intention. Kemudian pada bab 3 yaitu adalah mode penelitian. Desain penelitian ini merujuk pada perumusan masalah peneliti menggunakan metode kuantitatif. Menurut Indrawan dan Yaniawati, pendekatan kuantitatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang mengaji satu permasalahan dengan satu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan antara hubungan antara variabel dalam permasalahan yang ditemukan. Tempat penelitian itu dilakukan di Rumah Sakit Otak DRS Muhammad Atta Bukit Tinggi yang beralamat di Jalan Sudirman, Sapiran, Kecamatan Aur Birgo, Tigo Baleh. Sedang dilaksanakan penelitian ini. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah karyawan rumah sakit otak beranggotakan 205 orang. Sampel penelitian diambil dari populasi menggunakan perhitungan Tolin dengan margin of error 5%. Pada penelitian ini mengambil karyawan tetap dengan masa kerja yang sudah lebih dari 3 tahun. Teknik pengumpulan data. Itu adalah data primer
Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pada bagian pengembangan dan bagian SDM pada rumah sakit otak. Kemudian ada data sekunder, data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang dilakukan lebih lanjut dan berkaitan dengan arsip dan dokumen perusahaan. Data tersebut merupakan data mengenai gambar perusahaan seperti sejarah singkat, tabel jumlah karyawan, dan struktur organisasi pada karyawan rumah sakit otak Bukit Tinggi. Teknik analisis data. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara pengumpulan untuk digunakan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari wawancara, kuesioner, atau angket. Penelitian mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, terstruktur, dan tertulis pada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi. Teknik analisis data dalam penelitian tim menggunakan Partial Least Square atau PLS. PLS adalah model persamaan struktur equation modeling atau SMI, SIM dengan pendekatan berdasarkan variance atau component based structural equation modeling. Menurut Ghazali dan Latan, PLS SMM bertujuan untuk mengembangkan teori atau membangun teori orientasi prediksi. PLS digunakan untuk menjelaskan adanya tindakan hubungan antar variabel latent prediction menurut Ghazali. PLS merupakan model analisis yang powerful untuk oleh karena itu mengasumsikan data harus dengan mengukur skala tertentu jumlah sampel kecil. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.